Playboy Zaman Now, Kamu tertidur. Kali ini kita nungguin Mas Uya kelamaan ya. Iya. Jadi pakainya kelamaan, gimana kalau kita langsung jemput klien kita Iya, duluan? karena soalnya kita udah janjian tadi, dan dia udah terlokasi kan. Nah, jadi langsung aja deh kita ke rumah klien kita. Klien kita kali ini namanya Kay. Dia melaporkan pacarnya yang menipu dan membawa kabur mobilnya. Hari pertama itu gue telat, tapi sebelum nggak telat-telat banget. Gue naik motor dan gue minta Ciripa dan juga Jessica memberikan share location posisi mereka ada di mana. Pas kita lagi mau ngejemput klien kita si Kay, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang marah-marah sama Kay. Bahkan sampai ngejambak rambutnya Kay. Saya mau nanya, ibu kenal Kay nggak? Rumah Kay di mana ya? Ngapain kalian nanya Kay? Iya. Ada apa ini? Nah, kita ada keperluan sih Bu. Kay itu biang masalah di komplek ini, tahu nggak? Kok langsung Biang marah-marah masalah sih? di komplek ini. Maksudnya Bu biang masalah gimana? Kalian tanya sama Kay, kalian ngapain nanya Kay ya? Kamu ngapain langsung pergi? Jangan-jangan kamu antek-antek kayak Kay juga ya? Kok Bikin gitu sih, masalah Bu? juga ya? Ibu kok aneh sih, dari tadi kita nanya, baik ibu marah-marah, guru kita mau pergi, kenapa ibu malah ngelarang? Tuh, ini dia tuh juga. Kita bingung dong siapa ibu ini. Nah ternyata ibu itu kesel sama Kay lantaran mobil yang dibawa lari sama pacarnya Kay itu mobil anaknya si ibu. Biar nanti kita Bilang selesai. sama dia, balikin mobil saya. Oke, coba Mas sekarang jelasin kenapa ibu itu bisa sampai segalak itu dan Ya aneh aja, loh tadi. kita aja yang baru kenal aja langsung dimarahin. Oh, gua udah ditarik. Iya, tadi, makanya. Dorong gimana sih? Kenapa sih? Lu ada utang sama dia? Jadi tuh aku kredit mobil dan masih banyak banget yang belum dilunasin. Aku baru lunasin tuh cuma Enggak, lu kredit mobil sama B itu. sama anaknya sih. Sama anaknya. Terus kenapa lo nggak bayar? Karena mobilnya juga dibawa kabur sama pacar aku. Oh, maksud lu mobil yang dibawa kabur cowok lo itu mobil yang belum lunas? Gue lunas. Oh, itu. Coba lo telepon dia dulu sekarang. Bakal nyambung. Coba dulu. Call decline. Nanti gimana nih, Jess? Gini deh, lo tahu nggak tempat kerja dia atau rumah dia, kita samperin aja deh mendingan. Gak tau. Lo tau? Yaudah Bentar. kita nunggu Mas Uya aja ya. Iya, benar. Please sekarang aja ya. Nggak bisa, kita harus nunggu Mas Uya. Gini, lo udah percayain ke tim Playboy Zaman Now, lo harus ikut kita. Oh iya. Ketika kita mau lanjut lagi untuk pencarian pacarnya Kay, kita nggak bisa dong cuman gue dan Kak Ciripa doang. Akhirnya kita harus nunggu kehadirannya Mas Uya. Mas Uya di mana? Lu jangan pindah-pindah tempat, lu share location ya. Udah di share lokasi, Mas. Tapi kan harus pindah. Mas Uya di mana? Mas Uya. Yaudah, ini kita udah Mas, berhenti tapi nih. udah berhenti, Mas. Mana sih Mas Uya nih? Yang biasa kita pakai. Lu dari tadi dong, lu jangan pindah dong. Kita nggak tahu kalau Mas Uya ternyata pakai lokasi yang itu. Kan lokasi yang terakhir yang di pelatakan. Udah. Makasih Bang ya. Akhirnya kita langsung menuju ke kantor tempat kerjanya pacarnya Kay. Oke, sekarang ini tuh adalah Mas Uya lama banget sih. Kita kan mau cari Anton, aku udah nungguin Mas Uya. lu kok marah-marahin gue sih? Oke, ya udah. Ini siapa? Ini klien kita, Oke. namanya Kay, Mas Oke. Uya. Oke, terus Dia ini pacarnya ini kabur bawa mobilnya. kabur mobilnya. Lu ditipu. Ya kayak ditipu lah. Oke, ya udah sekarang kita mau kemana deh? Kita ke kantornya. Ke kantornya. Oke. Ini kantornya. Yang mana sih? Kok tutup? Kita menuju ke kantor si cowok berdasarkan informasi dari klien kita. Dan ternyata sampai ke kantor itu, kantornya sudah tutup, sudah bubar, bangkrut. Buka. Siapa sih? Siapa, Pak?
Oke Pak, nyari siapa ya? Ini kantor tutup apa gimana? Apa belum buka? Udah tutup lama. Bapak kenal Anton nggak? Justru saya nyari Anton nih. Oh, Bapak nyari Anton juga? Iya. Oh, Bapak ada urusan apa sama Anton? Si Antonnya itu banyak utang nagih teman saya. Banyak nih. utang. Udah lama nyariin Anton? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan nggak ketemu-temu? Iya. Dan Bapak sekarang nunggu di sini nyari informasi juga? Wah, mana? Ada seorang laki-laki yang juga mencari-cari Anton. Dia juga ingin menagih utang sama Anton. Katanya si satpam atau security yang jaga kantor tersebut, kantor itu udah lama tutup. Dan Anton katanya ribut besar sama bosnya. Dan gara-gara keributan itu, kantornya tutup. Jadi kantor ini udah tutup 3 bulan lalu. Nggak berapa lagi. Gara-gara Anton. Iya, ribut. Kita jadi bertanya-tanya, ribut besar antara Anton dengan bosnya. Ini bosnya yang menipu Anton, atau Anton yang menipu bosnya? Banyak juga sih yang nyari-nyariin Anton tuh, termasuk yang pakai baju hitam itu. Oh, yang baju hitam tadi nyariin Anton juga? Juga itu. Oh, oke gitu. Bapak nggak tahu nomor teleponnya Anton? Nggak tahu, makanya di cancel di HP-nya nggak aktifin. Oh, nggak mau jawab. Apa? Anton punya utang sama siapa? 100.000 sama saya tuh. Ya ampun. Itu laki lo tuh 300.000 aja utang Bagi sama saya kan bapak. besar 300.000. Iya. Ya udah deh kalau gitu. Iya. Oke. Iya, makasih. Maaf, ini acara apa nih? Acara Playboy Zaman Now. Oh, kuliah kan ya? Iya, Playboy Zaman Now. Masuk TV nggak nih? Apa? Masuk di TV? Iya. Kenapa, Pak? Kenapa Pak? Salam-salam nggak muncul saya. Oh, salam-salam. Oh, iya. Iya, boleh deh. Assalamualaikum. Ini suami saya lah, mantan pacar jadi istri lah. Saya salam-salam sama keluarga nih. Masuk TV nih. Iya. Oke nih. Iya. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Langsung saja klien menyuruh kita untuk pindah pergi ke rumah produser. Masih ingat rumah produser? Dan sampai situ kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kantor udah tutup gitu kan ya. Dan kita sekarang ke rumah Ke rumahnya si produser si Derry. rumah Pak Dery. Oke. Dan lo yakin di sini kita bisa menemukan Ya pokoknya Anton? pasti istrinya ada di rumah deh. Kayaknya tahu. Oke, coba. Oke, sekarang gini aja deh. Lo yang turun berdua, lo di sini aja sama gue, ya. Karena gue takutnya kalau lo turun atau ikut turun, nanti jadi kacau suasananya. Iya. Jadi mendingan Ciripa sama Jessica yang turun, kita mantau di mobil. Lo di sini aja, ya. Oke, Ciripa turun. Sesampainya di rumah produser, kita nyampe, kita langsung coba masuk. Gue sama Kak Ciripa duluan nih yang turun. Kebetulan ada istrinya. Oh, ini bener kediamannya Pak Dery. Pak Dery. Ya. Pak Derynya ada nggak Bu? Lagi kerja. Oh Pak Dery lagi kerja ya? Oh, Apa ya? nggak, kita pengen nanya ini mengenai Anton, karyawannya Ibu ya, apa Bapak? Oh, si Anton. Iya, Bu. Anton itu udah bikin perusahaan saya, suami saya bangkrut. Oke. Gitu. Terus kenapa dia marah-marah tuh? Tunggu, kamu di sini aja. Kamu di sini aja. Jadi jangan sebut-sebut nama dia lagi. Ngapain lo masih ngapain? Enggak, Ke. Lo dengar kata gue, ya. Kalau lo turun nanti suasana jadi kacau. Kita udah punya strategi. Bisa diam apa enggak? Duduk sini, duduk. Aduh, HT mana tuh HT? Hah? Belakang. Tadi HT gue pegang. Klien kita nggak bisa dikasih tahu. Tiba-tiba nyelonong keluar dan lari dan lihat akibatnya. Istri itu produser makin marah melihat Kay ada di situ. Wah, ini orang nggak bisa dibilangin ya. Ada urusan apaan sama Anton? Enggak, kita ada keperluan, kita justru lagi mau nyari Anton Bu. Harusnya kan Ibu tahu, Anton itu kan karyawannya suami ya. Iya, masa ibu nggak tahu keberadaan? Lu yang bikin suami gue bangkrut.
Tuh kan, jadi makin kacau kan, makin kacau tuh. Ibu, Harta gue, tahu nggak? Sampai dorong-dorongan itu ada apa sih? Dia kesel banget ngelihat Kay karena pacarnya si Anton udah bawa lari mobil dan uang perusahaan. Dan menuduh Kay sekongkol dengan Anton. Kita kan jadi berpikir, apa jangan-jangan emang Kay ini bersekongkol dengan Anton awalnya untuk melakukan sebuah tindakan penipuan dan sekarang Kay-nya ditipu balik. Harta gue habis. Saya juga lagi nyari Anton, dia bawa mobil saya. Alah, alasan aja lo. Di depan semua orang. Gak apa-apa nih ada kamera begini. Nggak Bu, maaf Bu, kita cuma mau cari Anton doang. Ibu masa Kok nggak Ibu tahu? malah marah-marah sama dia mau lagi nyari Anton karena dia mau Ya beli dia itu pacarnya si Anton. Iya, tapi saya juga lagi nyari Anton, Ibu. Dia yang udah habisin harta laki gue. Enggak, justru dia tuh lagi nyari Anton karena mobilnya dibawa kabur. Bu. Iya, gue nggak ada urusan lagi sama Anton sama dia lagi. Udah, Ya, Ibu. lo pada bubar semua. Kita cuma pengen tahu Udah, Anton di bubar. mana, Bu. Gak ada lagi. Kalau nggak bubar, gue laporin lo ke polisi. Ibu, tolong dong Bu, kita cuma pengen tahu Anton di mana, Bu. Kok nggak apa-apa? Ya Allah, udah merah-merah begini. Bu, aduh, gimana nih? Ya, Terus tapi gimana, kok Sis? nggak apa-apa? Enggak, tenaganya kenceng banget. Enggak, lihat kok sini. jadi dia jadi malah marah-marah ke kamu sih? Aneh aja. Emang kamu pakai hartanya ibu ini buat senang-senang? Oh, jangan-jangan lo tahu juga nih. Iya Anton nih, tuh jangan-jangan bikin kamu bikin ngumpetin dari perusahaannya kita itu dan untuk nutupin. suaminya. Gak soalnya ibunya marah-marah banget sama lo kayak Sampai gitu. segitunya loh. Kita aja sampai nggak dianggap loh. Sama si Anton. Ya udah deh, kamu ke mobil Jess, dulu deh. nganu. Udah masuk dulu kan, masuk. Ya, masuk. Kan udah gue bilangin kan. Jadi kacau, gue bilang lu bandel sih pakai turun-turun segala. Tapi apa? Sekarang jadi kacau kan? Lu gak usah pakai nangis-nangis deh. Tadi kan udah gue bilang apa? Ya saya tahu justru karena saya tahu perasaan kamu harus ikuti strategi kita. Nah, coba Jessica. Sekarang jadi kacau balau. Akhirnya gue coba untuk bujuk si ibu lagi, gue ngomong baik-baik. Setelah Kay dan Kak Cilipan naik ke mobil, Ibu Dery, Bu Dery kita ngobrol sebentar dong Ibu. Saya butuh banget informasi Anton Ibu. Bu Dery, Bu, sebentar aja Bu. Bu, ya. Ibu, sebentar aja Bu. Ya Allah galak banget lagi. Emang jangan-jangan emang lo sekongkol sama dia? Iya. Mas Uya kok malah nyalain aku Lo enggak, gue cuma nanya aja bukti tadi tadi kenapa bisa kesel banget Aku dengan juga muka nggak lo? tahu. Emang jangan-jangan emang dia perempuan matre kali ini. Kali kagak mulut tuh ya. Jaga mulut gimana? Ya emang dasar perempuan matre. Sumpah, apaan? Gue tuh bukan cewek matre. Jadi lo jangan bilang dia matre juga. Kalau gue kan nanya Nah tadi. sekarang ibu itu aja ada buktinya tadi ngomong begitu. Perempuan matre kayak gitu. Kasian dong anak orang. Nah tadi maksudnya numaran dia, kenapa gue jadi lu salahin? Lo enggak, maksudnya sampai dia nangis begini. Dasar perempuan. Ada apaan sih? Enggak, ibu tadi bilang apa? Maksudnya ini gue malah dilemparin sendal sama ibunya. Udah deh, sini gue yang turun aja deh. Nah serius Nggak, Mas Uya? aku yang Ntar kalau Mas Uya di... Enggak, lo mungkin cara ngomong yang salah. Enggak, gue ngomong baik-baik Mas. Langsung saya mengambil keputusan buat turun sendiri. Mungkin tadi Ciripa atau Jessica salah bicaranya. Di sekitar mana, Bu? Di sekitar Cipinang dekat pom bensin. Oh, Ibu lihatnya di situ? Iya. Di Cipinang dekat pom bensin. Oke, itu ya terima kasih Bu. Kalau gitu saya nggak ada maksud apa-apa. Informasi jadi Ibu pernah lihat di Cipinang. Iya. Naik Vespa ya. Iya. Oke, nanti kalau ada apa-apa saya kabarin Ibu. Bener ya, kabarin saya ya Mas ya. Ya udah Ibu, terima kasih banyak Bu ya. Nanti saya akan kabarin Ibu ya. Iya, beneran Oke, loh iya, Mas, saya iya. udah rugi miliaran. Iya, iya. loh, Makasih Mas. Bu ya. Assalamualaikum Bu. Mas. Iya. Mas ya. Dadah. Apa? Dadah foto. Minta foto. Oh iya iya, oke. Malah minta foto segala sih. Pagi marah-marah sama gue, ngelemparin sendal lagi. Sekarang ngobos gue aja. Baik-baik. Lampu dong, masa gitu aja. Oh iya iya iya. Mesra lagi dong. Oh iya iya iya. Kasih ya Mas Iya, Uya. sama. Minta foto.
sih? Gua akan minta foto terakhir. Kamu, aku ini dari sini loh, kamu minta foto-foto sih. Tadi gua dilemparin sendal Ya sama caranya dong. Oke, gini. Ibu tadi bilang katanya pernah lihat Anton naik Vespa di jalan raya di Cipinang. Cuman ibu tuh nggak kejar, cuman karena sambil lewat di dekat pom bensin. Nggak tahu. Aku Cipinang dekat pom bensin. aku tahu, mending kita sekarang ke tempat Vespanya deh, ke bengkel Vespa. Beneran ada di Oh, sana. bener lo. Dia ada hubungan dengan Vespa. Iya. Lo tau tempatnya? Tahu, ayo kita ke sana aja. Kenapa nggak dari tadi bilang Lu sih? kenapa gak dari tadi bilang sih? Ini aneh nih orang. Ini maksudnya Udah kenapa tahu nggak bro, diusir, kita yang pacaran diusir suka sih? Vespa. Ya caranya Kenapa dong. dilemparin sendal lo tadi? Maksudnya Makanya dia bikin gue rapor. Ya udah nggak usah ribut, sekarang kita jalan aja. Udah kita jalan aja sekarang yuk. Ngomong-ngomong soal Vespa, dia bilang katanya memang cowoknya suka sama motor Vespa dan dia inget kayaknya Cipinang pom bensin itu arah tempat bengkel Vespa biasa cowok suka datang. Langsung kita menuju ke situ. Sampai di bengkel Vespa kita minta Ciripa untuk turun duluan untuk mencari tahu tentang Anton. Oke, ini bengkelnya ya. Jadi ini bengkelnya. Oke, tapi kita nggak melihat tanda-tanda ada Anton di sini. mobil kamu ada nggak, coba lihat? Lo inget nggak motornya dia kayak apa? Motornya tuh, Ah, motornya tuh. coba awas tuh. Tuh. Yang biru. Itu biru ada banyak. Yang biru banyak. Pokoknya itu warna biru. Ah, Betul. Tapi ah. dia tuh emang udah nggak pernah naik Ah, motor lagi ah, ah. sekarang. Oke, ya udah sekarang gini. Motornya, tapi yakin itu motornya Anton? Oke, motornya Anton sih katanya kayak ini itu mungkin ya motornya Anton. Tapi ini mirip loh semua motor. Tapi kita nggak lihat tanda-tanda ada Anton di situ ya. Nggak ada dia. Oke, sekarang gini aja deh. Jessica turun ke bengkel Vespa itu. Ah, jangan gua dong, Mas. Banyak cowok di situ, Mas. Oh, yaudah, aku aja Ciripa turun, udah, Mas. nggak apa-apa. Hah? Aku juga turun deh. Ya udah Ciripa turun deh. Ciripa sendiri apa sama Ke? Sama aku aja. Nggak, lo di sini aja biar Ciripa. Nah, Ciripa lu turun, Cir. Aku turun aja. Turun. Mas Uya memerintahkan saya untuk turun dan menanyakan keberadaan Anton. Karena di sini Boy adalah kunci di mana keberadaan Anton. Makanya saya disuruh masuk. Saya masuk langsung saya bawa kamera. Tapi aku keluar aja nih. Keluar aja aku. Taunya si Kay mau ikutan. Mau kemana? Keluar aja. Itu. Lu masuk. Lu mau kemana? Lah. Mas, udah. Enggak. Lu harus tunggu dulu. Lu masuk. Jaga situ Jessica, masuk. Jangan, mobil aja lu ngapain sih? Iya. Aku tuh mau tahu. Biarin aja Kak Ciripa aja dulu. Dia pasti dapat info deh. Udah dong, lu dari tadi tau nggak? Saya masuk. Pemilik bengkel itu yang namanya Boy itu tidak menyambut saya dengan sambutan welcome. Mas, misi, kena aku tanya soal masakan. Tidak Pak, Mas pergi udah pergi. Saya mau tanya. Saya nggak tahu pergi udah. Mau tanya soal Mas Anton. Nggak tahu saya. Lo. Itu Ciripa kenapa sih? Kamera kan tuh. Hah? Karena ada kamera. Enggak Mas. Udah Mas pergi. Apa yang mesti lihat? Itu sih Mas. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Mas. Mas pergi udah saya nggak tahu. Ini lagi apa lagi? Aduh. Udah nggak apa-apa. Saya Mas. Ada. Dorong dong Mas. Saya kan cuma pengen tanya doang. Aduh kita turun aja. Enggak boleh dong, sini dulu. Saya hampir nyaris ketabrak mobil. Emang dasar Ciripa, nyebrang juga hampir ditabrak mobil. Ya itu udah resiko. Ya akhirnya aku lapor aja ke Mas Uya. Saya samperin Mas Uya. Kak Ciripa Lu kenapa sih? sampai Ya ditabrak? itu diusir saya dorong. Kenapa nggak ketabrak? Kok Mas Uya malah Bercanda. Enggak, sekarang kenapa lu tadi itu?
Saya tuh baru mau nanyain, baru menyebut Anton, Mas. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Apa-apaan, saya diusir, saya Lu salah ngomong kali. Ya Allah, belum udah ngomong, baru nanya, Mas. Oh, Lu bau banget sih mulut lu. Ya Allah, Mas, saya udah pakai roll-on. Roll-on kok di mulut. Enggak, ini tuh habis kenapa? Saya udah nanya, baru mau nanya, saya udah ngusir-ngusir saya, didorong-dorong, sampai saya mau ketabrak mobil tadi. Lu emang selalu gagal lo. Lu gak ada gunanya di sini. Mas, kalau saya mau tabrak mobil, kalau saya mati gimana? Kamu kayak ini nggak usaha saya sih, Mas. Mau tabrak mobil juga gue nanti males aja urusan kasihan yang punya mobil. Udah sekarang gini aja, Jessica turun, ya. Ciripa masuk. Nggak bakal mau, Mas, dia nggak mau. Enggak, kita lihat ya kalau Jessica berhasil, awas ya. Saya kan nggak mau, serius, Jess. Jessica. Kamu nanya Anton, Enggak. Lo di sini. Enggak, lo di sini. Enggak. Coba Mas. Kalau enggak, kita berhentiin ya penyelidikan kita ya. Ngomong Mas. Karena Kak Ciripa nggak berhasil, akhirnya gue diminta Mas Uya untuk turun ke bengkel. Tiba-tiba, Kay maksa untuk keluar. Terjadilah tarik-menarik antara saya, tim dengan Kay. Nah kita coba tanya dong, kita cari tahu nih, kira-kira Anton itu ada di mana sih? Saya minta tolong dong Mas. Mas, minta tolong dong. Masukin. Awas. Masuk. Mbaknya tuh jangan maksa terus. Jangan kayak dulu. Gua juga boleh. Tapi dia tetap mencoba lagi buat keluar turun ke bengkel tersebut. Dan kita nggak bisa nahan lagi. Lo malah keluar lewat situ. Gimana sih? Ya Allah, ini orang. Udah, kita mundur. Ciripa mundur. Minta tolong dong Mas. Gue kaget banget, Ki, sampai mohon-mohon coba sama orangnya di bengkel. Supaya dapet informasi tentang Anton. Setelah dia mohon-mohon, akhirnya dikasih juga nomor barunya Anton. Iya. Tadi itu lo ngapain sampai mohon-mohon begitu? Duduk di sini. Ngapain sampai kayak gitu banget sih? Sampai mohon-mohon gitu dan dikasih Sini. nomor barunya Anton. Dapat nomor barunya Anton. Nomor barunya. Oke. Jadi nomor yang itu emang udah nggak pernah diangkat. Biasanya dia pakai nomor ini yang untuk menghubungin Anton. Oke. Gini aja. Kalau begitu, lo jangan nelpon Anton dari nomor lo sekarang. Gimana kalau kita jebak aja Anton dengan penggoda kita? Bener, karena kalau pakai nomornya Ki pasti nggak Pasti diangkat. dia tahu Iya, dan curiga iya. malah, Bener. ya kan? Soalnya dia menghindar Takutnya dia malah banget ganti ini. nomor lagi nanti. Iya. Sekarang gini aja, simpan nomor itu. Sekarang kita rencanakan penjebakan. Kita pakai nomor telepon itu untuk mengatur rencana selanjutnya. Iya, benar. Kita sudah saja hari ini. Kita kirimkan penggoda. Coba siapkan penggoda yang kira-kira menurut lo tipe kriteria cewek dia tuh kayak apa? Orang aja ditinggalin, gimana sih? Iya. Selain kayak lo inget-inget deh, masa lo nggak pernah? Enggak, lo pernah nggak lagi jalan di mall atau di mana dia ngelihat atau ngelirik cewek yang kayak begini? Pasti kan pernah berjalan kayak gitu. Pokoknya dia ya sukanya sama yang kecil. Mungil. Kecil mau ngilah, pantesan lo ditinggalin, lo kan nggak kecil ya? Iya beneran, Kalau makanya. menurut gue dia kayaknya sukanya kaya deh. Soalnya dia bawa Oh ya udah. Oh berarti kalau gitu kita siapin cewek kecil mungil tapi Cantik. dia berduit. Seolah-olah berduit. Iya benar. Mancing dia datang. Oke, ya udah kalau begitu kita siapkan penggoda, kita lanjut aja untuk besok ya. Besok lo bisa ikut lagi Jadi ya. dari ini kita sudahan, Mas. Sudahan saja ya. Iya. Oke, kalau gitu tetap di Playboy Zaman Now. Kamu tersitu. Oke, Sidra akan menyambut target kita, Anton di depan. Sidra ngajak target buat muter-muter rumah untuk memperlihatkan bahwa dia benar-benar orang kaya. Ya, jadi emang sengaja nih rumah gue dipinjam buat seolah-olah rumahnya Sidra. Ya. Sidra akan berpura-pura menjadi orang kaya, anak orang kaya. Dan dia akan bertugas menjadi seorang penggoda yang meminta tolong Anton untuk menjadi artis. Oke Sidra, kamu ajak keliling-keliling aja dulu. Ya, kamu ajak ke garasi, pokoknya bikin kesan seolah-olah ini emang adalah rumah orang tua kamu yang kaya raya. Ini dia rumahku. Rumah kamu gede juga ya, Sidra? Ya, aku tinggal di sini sama kakakku aja. Cuman berdua? Enggak sih, kan ada pembantu. 11 orang. Banyak banget. Terus koleksi mobil kamu juga banyak. Iya, Bagus-bagus ini ya. sebagian koleksi papaku aja. Sidra, kamu ajak aja kamu ke tempat yang udah kita tunjuk, ke taman samping.
Kamu segede gini? Iya, ini rumah orang tua aku. Kamu tanya, kamu emang bener produser? Tapi emang benar kamu itu produser? Sebenarnya sih gue bukan produser, tapi ya casting director aja. Kamu udah bilang casting director. Casting director, ya. Kamu bisa orbitin aku apa enggak? Berarti lo bisa ngorbitin gue dong? Bisa banget. Serius lo? Serius, apa sih yang nggak bantu lu sih? Anton mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Dia langsung memegang tangan penggoda kita. Kenapa kamu pegang tangan sih? Tangannya dipegang. Ya ampun. Belum kemana? Jangan dulu dong. Jangan dulu. Tunggu. Ini nanti kalau Duduk. Ini kalau berisik nanti bisa kedengeran. Nanti malah kacau. Duduk. Soalnya tuh kalau aku ngelihat calon artis, dilihat dulu tangannya, garis tangannya. Ini antara gue pun sama casting director bedanya. Selain dari garis tangan apa lagi? Coba lihat deh muka kamu. Sampai muka juga dipegang. Kenapa kamu pegang rambut aku? Ya pengen dilihat aja sih, Dra. Kira-kira ada aura apa lagi nih yang bisa dikeluarin daripada kamu? Dilihat lagi dari sini sih, Dra. Dia sampai berdiri di belakang cuma ngapain? Oke, Sidra, biarin aja. Dia berdiri di belakang penggoda kita. Dia memegang rambut. Dan sialnya, Kok kamu megang-megang aku terus? wah dia curiga sama aku. Kenapa? Oh, ini nggak ada apa-apa kok. Enggak, lu ngaku aja. Itu emang alat ini kayak apa sih kalau buat orang telepon tuh pakai apa namanya itu? Headset. Earphone. Enggak, ini earphone. Kalau aku telepon emang selalu pakai earphone kok. Oh, ini biasa buat telepon. Buat telepon. Hmm? Tapi kan lagi nggak pegang HP kamunya. Kenapa sih kepo banget kayaknya? Coba. Buat dimaksa buat dia curiga. Kita pun panik. Dan dia mulai melihat ke kanan ke kiri. Ngapain sih megang-megang? Pengen tahu aja sih, Dra. Aku tuh kalau terima telepon harus pakai earpiece biar nggak radiasi. Tapi kan kamu lagi nggak telepon sih, Dra. Ya udah, kenapa sih kamu nanya-nanya terus ya? Kok dia selingkuhan mas? Lihat. Lihat. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa sih, tapi kok ada kamera kayak gitu sih? Bilang, oh itu CCTV. Itu CCTV. Dia melihat ada kamera di atas. Untungnya yang dilihat adalah kamera CCTV. Kamu balik marah, ya udah. Kalau kayak gini kita nggak usah ketemu aja. Kamu balik marah, kamu gertak. Ya udah, kalau kamu curiga sama aku, udah mending kita nggak usah ketemu lagi. Jangan Sita, jangan marah ya. Tolong jangan marah, maafin aku. Ya bisa kamu curigaan banget sih sama aku. Pokoknya gini ya, apapun bakal aku lakuin asal aku jadi artis. Sebetulnya jadi artis tuh gampang. Cuman ya perlu modal sih, Dra. Oh, dia bilang butuh modal kalau mau ngorbitin. Oke, bilang aja. Nggak masalah berapa gitu. Nggak masalah. Sebenarnya gampang banget. Kamu nggak perlu modal banyak, tapi bisa jadi artis terkenal. Caranya? Kamu mau jadi pacar aku? Ya ampun. Belum kemana? Jangan dulu dong. Jangan dulu. Tunggu. Emang kamu nggak punya pacar? Ya enggak dong, Sidra. Kalau punya pacar mana berani. Jangan-jangan kamu udah punya istri lagi? Amit-amit, Sidra. Dia langsung mengeluarkan jurus-jurus maut yang lebih maut lagi. Yang lucunya lagi, dia ngajarin acting. Pokoknya aku mau jadi artis, kamu harus ajarin aku. Sini. Sekarang aku ajarin acting. Kamu tahu film Titanic nggak? Film Titanic. Oh, biar bisa pegang-pegang. Iya, tenang dulu. Kalian terlentang, Terus? dan aku dari belakang kayak gini. Oke, ini peluk. Tutup mata. Udah. Sidra, kamu ikutin aja. Ngapain? Kamu ikutin aja. Gimana? Kayak begini acting itu menghayati.
this sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Sekarang coba kamu acting ceritanya kamu di tengah laut dan ada ombak gede. Aku jadi Romeo, kamu Julietnya. Itu kan film Romeo Juliet, bukan film Titanic. Tapi perannya sama sih, Dra. Bukannya beda ya? Sama tahu kamu tuh ketinggalan zaman. Oke. Ceritanya kamu mau lompat dari kapal, terus aku selamatin. Disuruh acting. Wow, disuruh ngomong sendiri. Mau dari belakang mau apa? Mau ditegrep jangan-jangan nih. Kamera, rolling action. Romeo? Juliet, jangan Juliet, jangan terjun Juliet. Aku di sini Juliet. Terus ceritanya kamu meluk aku. Udah Sidra, kamu gue tau lo risih tapi lo biasain aja, lo jangan risih. Ya jangan sampai mencurigakan. Tapi kayaknya risih banget tapi. Tapi aku takut. Kamu udah punya istri. Kan udah aku jelasin dari tadi Sidra, kalau aku itu masih sendiri, masih single. Terusnya, ya kita minta penggoda kita yang berikutnya Nisa untuk masuk berpura-pura menjadi kakaknya Sidra. Atau pura-pura ke dalam, pura-pura ada telepon aja. Sebentar Kak, aku ada telepon sebentar. Tunggu sih. Sekarang penggoda kedua pura-pura masuk jadi kakaknya Sidra. Loh, kamu siapa ya? Kamu sendiri siapa? Aku kakaknya Sidra. Oh, kakaknya Sidra. Kamu siapa? Kenalin, Anton, casting director. Maksudnya casting director? Ya itu yang ngebedain calon-calon artis baru biar jadi terkenal. Terus hubungannya sama adik aku apa? Tadi ada kamu pengen jadi artis, tapi setelah aku pikir, sepertinya lebih pantasan kamu, Anissa. Masa? Dia malah sekarang balik muji kakaknya. Dia bilang katanya kakaknya lebih cantik dari Sidra. Sidra sih nggak pantas jadi artis, yang pantas malah kakaknya. Aku itu sebel banget sama adik aku. Sebel kenapa? Dia itu lebih diperhatiin sama papaku. Dan ya aku pengen aja lebih dari dia. Lebih terkenal maksudnya? Nah, Sebenarnya tuh kamu tuh lebih pantas jadi artis daripada adik kamu. Kamu mau nggak diorbitin jadi artis? Langsung ditawarin, dia kan yang mau diorbitin. emang aku bisa ya? Sekarang coba kamu pilih. Rambut sih bagus. Coba sekarang kulit kamu aku lihat. Halus daripada adik kamu, halus sekali. Tantangannya halus, beda sama adiknya. Sekarang kamu pengen jadi apa? Pengen jadi penyanyi, kamu jadi penyanyi. Aku sih pengen jadi penyanyi. Coba kamu. Bener nih mau dengar. Ya, lagu apa aja deh. Iya, kamu nyanyi aja udah, jangan mencurigakan. Kamu jangan kelihatan acting dong. Karena dia takut mas, kan dia Kamu nyanyinya kelihatan panas. acting. I met you in the dark. You lit me up. Stop dulu. Kamu tuh kurang penghayatan. Coba lebih dari dikit. Sekarang anggap aja aku ini model cowoknya, ya. Kurang penghayatan dong. Aku pura-pura suruh jadi modelnya biar dipegang pegang. Yaudah nggak apa-apa. Kamu ikutin aja mau dia apa. Dan kau hadir merubah segalanya. Tuh, biar di. Oh, ceritanya modelnya kali ya. Ya ampun gentong. Keren. Luar biasa. Suara kamu tuh bagus banget. Lebih bagus daripada Rosa. Kamu bisa aja. Suara dibilang lebih bagus dari Rosa. Kira-kira kapan kamu bisa langsung latihan? Sekarang, besok, lusa. Tapi kalau jadi artis tuh belum modal. Butuh modal juga katanya. Tuh kan, Sama. ujung-ujungnya modal. Maksudnya modal apa? Ya semua kan perlu biaya. Buat inilah, buat itulah. Kira-kira berapa sih? Kira-kira 100 juta? 100 juta. Dan apa coba? Dia bilang katanya mau ngorbitin nyanyi butuh duit 100 juta. Sidra masuk lagi. Berantem sama kakak lo. Oke, nggak masalah. Ya, Ngapain sih kak? nggak ngapa-ngapain. Udah kakak mending sana, kakak mending sana.
Dan si Indra penggoda kita suruh balik masuk lagi. Kita suruh acting dia marah-marah kakak dan adik. Lagi kakak ngapain deket-deketin? Ya dia minta kenalan sama kakak. Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Dia berarti dia nggak pintar-pintar amat jadi playboy. Buktinya dia ao ya kan? Nggak penting deh sebenarnya. Coba coba telepon aja. Oke, telepon dia. Telepon dari siapa sih? Kok mau matiin sih? Oh nggak penting, katanya nggak penting. Tuh, lo tuh nggak penting. Di reject. Telepon lagi, di reject lagi. Oh ya kita ingat ya, itu karena nomor telepon yang memang telepon lama, yang selama ini juga nggak pernah diangkat. Kita berpikir coba telepon ke telepon barunya Anton, pakai telepon Jessica. Kita suruh klien kita telepon. Pakai nomor lo aja, nomor lo aja. Takutnya kalau dia kenal. Berarti teleponnya ada dua tuh, ya kan? Jadi keluar dari kantong yang kanan. Loh, kok dia udah ngangkat? Ini masih bunyi. Dan lucunya, sebelum dia ngangkat, dia pura-pura udah ngangkat seolah-olah dibilang, halo, ngomong pakai bahasa Inggris. Padahal belum keangkat. Belum? Good evening. Ya Allah, belum. Wait for a minute. Oh dia, melipir dulu, melipir. Diangkat. Dia angkat. Kamu yang ngomong. Halo, Anton. Ini siapa? Ini Kay. Kok cuma gitu? Lu kok gitu sih ninggalin gue? Lu nggak angkat-angkat telepon gue. Mau lu apa? Balikin dong kunci mobil gue. Mobil gue mana? Kamu dapat telepon aku dari siapa? Ah udah itu nggak penting. Pokoknya lu sekarang balikin mobil gue. Udah ya, aku lagi meeting sama orang penting. Bohong, cepetan. Lu harus balikin. Udah. Tuh kan masalahnya dia matiin. Dia angkat, dia kaget karena yang telepon ternyata adalah pacarnya. Gue harus bisa. Mobilnya gue harus Tunggu. Ini kita masih penjebakan. Jangan mau kemana dulu. Kita nggak boleh hidup dari sini. Enggak. Aduh. Jangan bisa ditahan. Ngapain gue tanya? Gue minta mobil gue balik. Iya gue ngerti, tapi gak sekarang. Ini tuh kita lagi menjebak dia nggak mungkin kita cinta. Tapi tuh dia udah nipu Pak. Iya udah. Sekarang kita mau tahu dulu. Lah kan udah tahuan dia penipu. Gimana tadi? Jadi begini, ada tawaran dari luar negeri. Film luar negeri Hollywood gitu. Nyari badannya kayak kamu. Ada telepon dari luar negeri. Dia bilang katanya ada project film. Ini pinter ya, menyocok-nyocokkan sebuah keadaan untuk dikaitkan dengan kesempatan. Terus kamu mau ngabitin aku gitu? Tapi beli tiket pesawat dulu. Gak masalah. Tapi kamu bisa transfer ke aku nggak? Bisa. Kalau gitu nanti aku kirim nomor rekening aku ya. Janji ya? Pasti. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, soalnya aku mau ke tempat lain. Ya udah, aku anterin ya. Oke, dia mau cabut. Oke, gini. Kita ikutin, kita langsung ikutin. Dia kira-kira mau kemana, kita ikutin aja. Yuk. Oh, belakang ya. Belakang. Ya, dan Anton pun pergi dari rumah tempat penjebakan kita. Buruan. Dia udah duluan. Mereka udah duluan, masuk. Oke, ini tapi tim ada yang udah duluan ke sana kan? Hah? Iya udah. Apa? Ya tadi yang jatuhin panci kan lu buru-buru jangan lewat situ. Ganti baju dulu kan. Ganti cepat. Dan kita ketinggalan jejak. Untung kita udah nyuruh tim yang mobile naik motor untuk pergi duluan. Dan ternyata tim mengabarkan kalau dia pergi ke bengkel Vespa. HT ada HT nggak? Yanis, menuju arah Cipinang Durensawit. Mungkin aja ke situ. Oh ya udah kita arah ke sana aja. Yuk.
Oke, sekarang kita sudah berada di persis di seberang bengkelnya dan ternyata tim sudah ikutin tadi dan duluan sampai sini. Kita dikabarin untuk datang ke sini. Dan coba, Nisa, ini posisinya gimana, Nis? Tim yang lain nih, Mas. Jadi kita mendingan di mobil aja pengintai dari sini apa mau gimana nih, kamera mau turun semua apa gimana? Pakai GoPro aja, Mas. Oke, GoPro berarti Ciripa ya? Ciripa kan kemarin udah diusir, ntar diusir lagi, kita nggak dapet apa-apa lagi. Oh ya udah, kalau gitu tim yang lain aja yang nggak dikenal coba pakai GoPro masuk ke dalam. Jangan lupa alat pendengaran biar kita bisa dengar dari sini, jadi bisa gue kontrol langsung dari handphone ya. Ya udah, kalau gitu kru pura-pura mogok aja, kita masuk ke dalam ya. Sampai bengkel Vespa, tim melihat kalau dia lagi marah-marah sama tukang bengkel. Itu bengkel siapa ya? Boy, dengerin gue, Boy. Utang, gue bakal bayar, Boy. Dia berantem sama siapa ya? Lu kan temen gue lama, Boy. Masa lu gak bisa bantu gue, Boy? Uang segitu doang, Boy. Baru bayar, Boy. Gue janji, Boy. Besok bakalan gue kasih, Boy. Bakalan gue kasih lebih. Lu temen apaan sih, Boy? Kemarin lu susah. Gue yang bantu, sekarang gue mana? Dia datang marah-marah lagi di bengkel tersebut. Lu masih katanya temen apaan lu? Temen apaan? Udah lu cabut, gua bilang lu minjem duit apa? Gue lagi butuh duit, Boy. Cabut, bodo amat gua, nggak peduli. Gua juga butuh, emang lu doang. Macam apaan sih lu? Lu balik semua, balik lu. Oh, dia berantem sama yang ngasih. Jangan. Mas, bukan, Mas. Dia pergi kan. Ya udah, oh gini. Hati dari mana? Hati mana? Hati mana? Dia mana? Tim kejar. Ya, tuh kan kabur, Mas. Gimana sih timnya nggak ngejar? Oke, tim kejar naik motor. Nisa, gimana kejar gak, Nisa? Dan habis marah-marah di bengkel tersebut, dia pergi. Kita suruh tim yang naik motor juga untuk ngejar dia. Dan sialnya motornya tim mogok, makanya jangan pakai motor bobrok dong. Oke, yang jelas kan dia belum menyadari kalau diikutin sama tim kita ke sini kan. Dan dia pasti besok akan kesini lagi. Benar. Besok kita akan di sini lagi aja. Tapi kayaknya dia takut mana kalau dia jadi takut ke sini, Mas? Enggak, besok kita ciduk aja di sini. Kita ciduk di sini ya. Oke, udah tim bubar aja yuk. Bubar semua kumpul di sini. Ah, gimana sih nih tim? Gak profesional banget ya. Jalan-jalan aja sih. Gitu, lo nggak hargain tim kita. Kita juga banyak orang yang mau dibantu, bukan lo doang. Iya, gimana sih? Lo mau dibantu nggak sih? Saya mainnya lagi Iya, gitu. tapi Ya oke, sekarang kita sudah berada di depan bengkel lagi. Kita akan menciduk Anton langsung dan emang menurut informasi kan emang Anton lagi menuju ke sini dan saat lagi kan kayaknya dia bakal nyampe menurut informasi orang bengkel yang katanya dari telepon-teleponan Anton menuju ke bengkel. Anton udah kelihatan. Siap kamera siap. Tim semua siap ya, ready ya. Target udah terlihat. Ya, oke. Sekarang gue tanya, kalau emang lo sekarang mau ngomong ketemu Anton, mau ngomong apa aja lo? Ya mau balikin mobil saya. Yakin tuh jadi perempuan mau banget sih sama cowok kayak gitu sih. Tahu kalau akhirnya kayak begini. Nah, juga nggak ganteng-ganteng banget bisa suka kayak gitu. Aku juga nggak tahu diambil lagi. Ya udah tahu dia cuma anak motor, lu kasih mobil, lu aja kadang yang nggak ngerti. Aku nggak tahu kalau akhirnya kayak gini. Kita ciduk nggak sekarang aja? Ciduk aja. Sekarang aja, oke. Ayo, let's go. Sekarang semua siap. Dia ngeliat kita. Wah. Dan sialnya pas kita masih belum nyebrang ke bengkel tersebut, dia keburu ngeliat kita. Dia panik, dia kabur naik motor sama temennya apa siapalah kita nggak tahu. Naik motor. Jangan kabur lo, jangan kabur. Kita ambil keputusan untuk naik motor juga. Terjadilah kejar-kejaran antara motor dengan motor. Kamu jangan marah-marah, jangan bikin panik terus dong. Kamu tuh ngerti dong.
Dia kemana tuh? Dia belok kiri kali ya? Coba kiri. Sini dia. Stop. Pas belok kan tadi dia terus apa belok kiri? Lu bilang belok kiri, lu gimana sih? Aduh, gimana nih? Udah, telepon Ciripa dulu deh. Gimana? Tadi pemuda kita telepon. Sidra atau telepon? Hubungin saya kalau dia ada di tempat. Janjian sama target kita. Iya, sama target. Yaudah, kita langsung aja ke tempat Sidra. Yuk. Oke, ini kita udah di depan. Itu di dalam mobil dia berarti ya? Iya itu sama siapa lagi? Lu lihat di dalam mobil deh. Dia turun. Udah mas ciduk aja langsung di sini nih. Udah cengir lagi. Dan benar, sampainya kita di situ kita lihat Anton lagi mesra-mesraan. Gimana sih, Mbak? Dulu, Mana mobil gue? Lu bohong sama gue. Enggak, Mobil lu ada sama gue, Ki, tapi mobil lu lagi di bengkel. Bengkel mana? Gua ngambil mobil lu, Ki. Kenapa teleponnya dia nggak diangkat-angkat? Iya. Ayo. Mau kabur ya? Kenapa mau kabur lu? Maling kamu. Ngobet, Ki, bener, Ki. Kunci mobil gue mana? Oke, sekarang Di oke. bengkel, Ki. Ini siapa gue tanya? Ini siapa? Lo tau ini siapa? Siapa lo? Kere aja pakai ngaku-ngaku. Lu diam ya. Dapat cewek itu bersyukur. Ngapain lu sama gue? Lu diam tuh. Bilang apa suruh diam? Dapat cewek itu. Urusannya dengan Kay, bukan kayak sini, Pak. Udah mana kunci gue? Gue udah gak percaya sama lo. Oke. Dan lo tahu dia ini, Sidra ini adalah bagian dari agent kita. Jadi intinya lo memang playboy. Tak playboy lagi. Sekarang pertanyaannya, mobilnya di mana? Coba lo jelasin. Udah mana kunci gue? Gue udah gak percaya sama lo. Lagi di bengkel maksudnya, mobil itu kesenangan Iya. mobil lain. Ya kenapa lo nggak ngomong sama dia? Kemarin Lo malah jujur sama gue. Terus tadi kenapa lo kabur? Ngeliat kita? Kabur. Namanya maling. Namanya maling kalau kabur. Ya lo Emang kabur. kenapa? Emang lo mau Malu kabur. kamu? Malu Bubar. Stop. Oke. Sekarang intinya adalah mobilnya di mana? Mobilnya di bengkel maksudnya. Mobilnya di bengkel. Oke, lo nggak usah takut, tenang. Mana balikin bang? Kunci mobil gue. Gue ditipu sama Oke, lo. mobilnya di bengkel. Ya udah gak mau tahu. Lu harus ambil. Oke, ada buktinya nggak mobil di bengkel? Ada nih, lu lihat nih. Ya bodo amat. Nih. Oke, sebentar. Nih, kwitansi juga ada. Oke, ini ada ini WhatsApp apa? Oke, Pak, ini kapan mobilnya bisa diambil? Karena mobil udah selesai dicat. Oke, berarti dari orang bengkel ya? Iya, orang bengkel. Iya nanti Pak, saya lagi ngumpulin uang. Kurang berapa bayarnya? Nebus mobil ini kurang 3 juta, Ke. Gue duit dari mana? Oke, ya udah. Oke, ini gue udah lihat emang dia mobilnya di bengkel. Sekarang kita pergi ke bengkel aja. Ya lo selesaikan masalah lo berdua. Ya yang penting lo tahu bahwa benar-benar mobil lo di bengkel. Ya gue percaya itu di bengkel. Oke, lo ngomong lo diskusikan berdua. Oke, ya udah. Ya, oke. Biar lo selesaikan. Yang jelas, terima kasih Sidra udah menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih udah ngikutin Playboy Zaman Now hari ini dan yang jelas Anton kamu terciduk.